Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Suharti dengan NIM 46 2025 019. Dan di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu narkoba dan perspektif agama-agama di Indonesia. Kenapa penting? Karena narkoba bukan cuma masalah kesehatan, tetapi juga menyangkut moral, keluarga, dan nilai-nilai agama yang kita anut. Jadi, kita bakal lihat sebenarnya bagaimana setiap agama memandang narkoba dan apa solusi yang mereka tawarkan. Di video ini kita akan membahas secara berurutan. Yang pertama itu, apa itu narkoba? Yang kedua, dampaknya. Dan yang ketiga, pandangan setiap agama dan solusinya. Dan yang terakhir, kesimpulannya. Yang pertama, kita pahami dulu apa itu narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Zat-zat ini juga mempengaruhi cara kerja otak manusia, mengubah perilaku, dan bisa bikin ketergantungan, baik secara fisik maupun mental. Jadi nggak heran ya teman-teman kalau narkoba sangatlah berbahaya. Dampak penyalahgunaan narkoba. Di sini ada dua sisi, yaitu negatif dan positif. Negatif, penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak negatif yang sangat luas, seperti merusak fisik, mental, dan sosial, serta mengancam stabilitas ekonomi dan kenyamanan masyarakat. Dan di sisi positif, di bidang kesehatan sebagai analistik atau penyedot nyeri baik saat operasi, pembiusan, maupun sebagai terapi. Jadi cukup jelas ya teman-teman, narkoba bukanlah hal yang main-main. Nah, di sini ada perspektif agama Islam. Dalam agama Islam, semua yang memabukkan itu hukumnya haram. Solusinya lebih ke penguatan iman, pendidikan akhlak, dan rehabilitasi dengan pendekatan spiritual. Di dalam perspektif agama Katolik menolak keras, dianggap dosa berat, melanggar kebajikan kesederhanaan, merusak martabat manusia, dan melemahkan akal budi. Nah, solusinya ada rehabilitasi, kreatif, dan pastoral, yaitu program pemulihan berbasis gereja yang berfokus pada konseling rohani, sakramen, dan pendampingan untuk pemulihan hubungan dengan Tuhan. Perspektif agama Kristen menolak keras, dianggap dosa berat, merusak bait Roh Kudus, dan melanggar prinsip pengendalian diri. Solusinya, edukasi moral dan dukungan komunitas penyuluhan aktif di jemaat, serta kelompok pendukung yang menekankan pengobatan, doa, dan pembinaan iman. Dalam perspektif agama Hindu, dalam Hindu narkoba dianggap mengotori pikiran dan melanggar ajaran Dharma. Solusinya berupa meditasi, yoga, dan pendidikan keluarga berdasarkan nilai-nilai Dharma. Dalam perspektif agama Buddha, pelanggaran pada sila kelima, tidak mengonsumsi minuman-minuman. Nah, 5 sila dalam Buddha adalah prinsip moral atau pedoman perilaku etis yang harus diikuti oleh umat Buddha untuk menjalani kehidupan yang baik, menghindari penderitaan, dan mencapai pencerahan. Solusi yang ditawarkan biasanya adalah meditasi dan dukungan komunitas. Perspektif agama Konghucu. Dalam ajaran Konghucu, narkoba tidak sesuai dengan prinsip pengendalian diri dan harmoni hidup. Solusinya berupa pembinaan moral, penguatan 5 kebajikan, dan peran keluarga. Jadi kesimpulannya, semua agama di Indonesia menolak penyalahgunaan narkoba karena merusak fisik, psikologi, sosial, dan spiritual. Pencegahan yang efektif harus menghubungkan nilai moral, pendekatan medis, bimbingan agama, dan dukungan keluarga serta masyarakat. Sekian dari saya, semoga kita semua lebih sadar dan bisa menjaga diri dari bahaya narkoba.